ibu, bapak yang ditinggalkan, kepada sahabat-sahabat saya, kepada Lutfi, Reza, Faiz, Sofyan, Andi, Kadafi, antum sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, waktu saya masih ada di Palestina, itu kita suka duduk di lorong-lorong sambil nunggu buka puasa. Di waktu zuhur kita suka duduk sambil menunggu maghrib. Ibu-ibu di sana kalau keluar bertanya, siapa yang mau berbuka puasa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu candaan mereka, karena mereka nggak pernah bersedih ketika anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mempertahankan tanah suci Palestina. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai mimpi. Ada seorang yang bercerita terkait mimpinya bertemu dengan Rasulullah, tetapi orang yang bercerita itu dilaporkan ke polisi. Nah ini menarik teman-teman, mimpi dibawa ke pihak kepolisian. Apakah sudah ada undang-undang terkait mimpi? Ini baru pertama kali ini kita mendengar ada orang yang bercerita tentang mimpi dipidanakan atau dilaporkan ke polisi. Karena kalau kita mendengar di masyarakat teman-teman, sebenarnya cerita mimpi bertemu dengan Rasulullah itu sudah banyak kita dengar. Dan kalau saya melihat hal ini memang bisa iya, bisa tidak, karena orang yang bercerita itulah yang tahu apakah dia bermimpi atau tidak. Nah, kalau hal ini dibawa ke polisian, apakah bisa dibuktikan mimpi itu? Karena mimpi itu bukan di alam real, alam nyata. Mimpi adalah mimpi, teman-teman. Namun dari mimpi itu bisa diceritakan kepada kita, kepada masyarakat. Ini mimpi, teman-teman, tetapi mimpi dibawa laporan ke kepolisian. Kita lihat beritanya, teman-teman, di Detik News. Fakta Haikal Hasan yang dipolisikan usai cerita mimpi bertemu dengan Rasulullah. Kita baca beritanya teman-teman. Haikal Hasan merupakan sekjen Habib Rizik Syihab HRS Center. Haikal dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait cerita bahwa ia mimpi bertemu dengan Rasulullah. Dr. Ustadz Ahmad Haikal Hasan adalah pemuka agama yang aktif memberikan ceramah. Ia juga menjadi salah satu pemuka agama yang populer, sering berdakwah melalui media sosial seperti YouTube juga Twitter. Lalu kenapa Haikal Hasan dipolisikan? Ini teman-teman, coba kita lihat cerita runtutnya seperti apa, kenapa dipolisikan. Husein Syihab melaporkan Haikal Hasan ke Polda Metro Jaya Senin 14 Desember 2020. Dalam laporan resmi bernomor sekian, Haikal Hasan dilaporkan atas tuduhan tindak pidana ujaran kebencian melalui ITE. Jadi itu ujaran kebencian, menceritakan mimpi. Apa ada kaitan dengan ujaran kebencian? Siapa yang dibenci dari cerita mimpi itu? Jadi cerita mimpi bertemu dengan Rasulullah, siapa yang dia benci? Apakah itu merupakan ujaran kebencian? Membenci siapa? Ini saya pikir masih terlalu jauh menurut saya kaitan dengan ujaran kebencian dan penistaan agama serta menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan kegaduhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 156 huruf A KUHP dan atau pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Tetapi urusan mimpi saya pikir tidak ada unsur pidananya, teman-teman. Menurut Husein Syihab, Haikal Hasan telah berbohong dengan menyebut bahwa keluarga Laskar FPI akan didatangi Rasulullah SAW. Saya ulangi teman-teman, menurut Husein Syihab, Haikal Hasan telah berbohong dengan menyebut bahwa keluarga Laskar FPI akan didatangi Rasulullah SAW. Akan didatangi. Namanya akan itu bisa besok, bisa seminggu lagi, 2 minggu lagi, setahun, 2 tahun. Nah, hal-hal seperti ini saya pikir ini unik teman-teman. Jadi cerita bahwa orang yang meninggal dunia keluarganya akan didatangi Rasulullah. Intinya kan seperti itu, akan didatangi oleh Rasulullah. Ini dalam mimpi. Jadi harusnya ini diselesaikan juga dalam mimpi. Jadi melaporkan dalam mimpinya juga.
Ini baru sesuai inherent itu loh. Jadi mimpi harus diadu dengan mimpi diadu dengan laporan ke dunia nyata. Ini kan sesuatu yang unik. Kemudian teman-teman, dalam kasus ini Husain Shihab pun memberikan pernyataan, ya itu dilaporkan mengenai mimpi Rasulullah kemarin. Dia kan bilang kemarin bahwa semua orang yang dalam ceramahnya itu beberapa menit itu kan bilang semua orang yang berduka itu didatangi sama Rasulullah. Itu konteksnya di situ. Dari narasi satu kalimat itu sudah menurut kita udah ada berita bohongnya. Karena nggak mungkin semua orang yang berduka itu didatangi Rasulullah, ujar Husain Shihab selaku pelapor saat dihubungi wartawan Selasa 15 Desember 2020. Husain Shihab mengatakan hal tersebut disampaikan ketika memberikan ceramah di pemakaman 6 laskar FPI yang tewas ditembak polisi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Nah, itu teman-teman, intinya bahwa keluarga yang meninggal dari laskar FPI itu menurut cerita dari Ustadz Haikal Hasan akan didatangi oleh Rasulullah dalam mimpinya. Sekali lagi teman-teman, dalam mimpinya. Akan didatangi artinya kan akan datang, bisa besok, lusa, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, artinya saya melihat begini teman-teman, bagaimana kepolisian bisa membuktikan persoalan mimpi. Ini mimpi dibawa ke kepolisian karena dianggap ujaran kebencian, menyebar berita bohong, kemudian penistaan agama dan lain sebagainya. Kalau dikaitkan dengan hal ini, siapa yang menistakan, siapa yang ujaran kebencian, ini kan jauh. Tetapi kalau masalah berita bohong, ini masih bisa dibuktikan apakah Haikal Hasan menyampaikan itu benar atau tidak. Tetapi sekali lagi, ini dalam mimpi teman-teman. Akan didatangi berarti bisa ya besok, lusa, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Itu akan didatangi. Seperti halnya logikanya begini teman-teman. Saya akan ke Jakarta. Saya akan ke Jakarta kapan? Ya bisa besok, bisa lusa, bisa akan setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Namanya akan, ini sesuatu yang tidak pasti kapan datangnya. Sama dengan orang akan didatangi oleh Rasulullah. Kapan datangnya kita juga tidak tahu. Jadi lagi-lagi ini adalah masalah mimpi. Mimpi yang disampaikan ceritanya itu oleh Pak Haikal Hasan. Nah teman-teman, bagaimana menurut Majelis Ulama Indonesia menyikapi persoalan mimpi sampai dibawa ke pihak kepolisian? Kita lihat beritanya teman-teman. Ini kita ambil dari Detik News teman-teman. Haikal Hasan dipolisikan usai cerita mimpi ketemu Rasulullah. Ini kata Majelis Ulama Indonesia. Sekjen Habib Rizik Shihab Center, Haikal Hasan dilaporkan ke Polda Metro terkait ceritanya bahwa ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas heran dengan hal tersebut. Pertanyaan saya, kok mimpi orang bisa dipolisikan? Emangnya tugas polisi juga ngurusi dan mengamankan mimpi-mimpi orang? Kata Anwar kepada wartawan Selasa 15 Desember 2020. Mimpi kok dipolisikan? Ini pernyataan yang disampaikan oleh Pak Kiai Anwar Abbas selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Karena setiap orang kan punya mimpi, dan setiap orang punya mimpi itu bisa diceritakan. Nah, dari mimpi itu diceritakan, masa ini dipolisikan? Ini menjadi pertanyaan teman-teman. Anwar menilai bisa saja seseorang mimpi bertemu dengan Rasulullah. Hal itu menurutnya menjadi keinginan setiap orang termasuk dirinya. Jadi orang ini punya keinginan, punya harapan bertemu dengan Rasulullah. Dan ini wajar bagi seorang muslim, ingin bertemu dengan Rasulullah. Setiap umat Islam, setiap orang muslim ini baik kalau punya harapan dan keinginan bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Dengan begitu menurut Anwar tidak perlu diributkan. Dia mengaku bukan hanya sekali saja mendengar seorang bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpinya. Kalau Ustadz Haikal menyatakan bahwa beliau pernah bermimpi bertemu Rasulullah, lalu kok kita ribut? Ya alhamdulillah dia bisa bertemu dengan Rasulullah, ujarnya. Saya pengennya minta ampun, ingin ketemu Rasulullah dalam mimpi, tetapi belum kunjung terwujud juga sampai hari ini. Tapi teman saya yang memang sering membaca Al-Quran,
dengan dalami tafsirnya juga bercerita kepada saya bahwa beliau pernah bermimpi ketemu Rasulullah. Ya, saya mengucapkan alhamdulillah, ini sebuah karunia untuk Bapak, kata saya. Lanjut Kiai Anwar Abbas. Itu teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh MUI. Kenapa kok diributkan orang bercerita tentang mimpi bertemu dengan Rasulullah? Dan seorang muslim tentu akan bangga kalau bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Tetapi kasus Haikal Hasan ini cukup menarik teman-teman. Ketika Haikal Hasan bercerita terkait punya anak kemudian meninggal kalau tidak salah, ini saudaranya bertemu dengan Rasulullah. Kemudian dia ceritakan itu kepada keluarga FPI. Jadi keluarga FPI itu akan didatangi oleh Rasulullah dalam mimpinya setelah anak-anak mereka itu tewas. Dan dianggap yang tewas ini adalah sebagai mujahid, orang yang meninggal di jalan Allah. Nah teman-teman, kalau kita berbicara mimpi, ada mimpi yang menjadi fenomena terbesar di dunia ini. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk membunuh putranya Ismail. Ini adalah fenomena pengorbanan yang cukup luar biasa dan dikenang sepanjang masa sampai hari ini. Dengan cerita yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya, ini juga ada diskusi antara Ibrahim sama Ismail. Bagaimana pendapatmu? Ismail mengatakan, kerjakan. Semoga engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian setelah itu Allah memberikan penggantinya. Jadi tidak Ismail yang dibunuh tetapi hewan kurban. Dan itulah yang akhirnya diperingati sampai hari ini ketika Hari Raya Idul Kurban, kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Ada yang sapi, ada unta, ada kambing. Dan ini sepanjang masa menjadi cerita yang luar biasa, fenomena besar, pengorbanan yang cukup besar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini diperingati setiap tahun ketika Hari Raya Idul Adha. Ini juga mimpi teman-teman, mimpi yang menjadi berkah bagi semua umat, termasuk di dalamnya terutama umat Islam. Jadi berkahnya apa? Dengan adanya penyembelihan hewan kurban, maka ini terjadi proses perputaran ekonomi. Jadi orang yang punya ternak kambing, ternak sapi, onta, ini kan bisa dijual. Maka ini ada perputaran ekonomi. Dan ini bisa menggerakkan ekonomi umat. Dan inilah yang ada dampak manfaat yang luar biasa. Dan itu berangkat dari mimpi. Nah sekarang mimpi dari Pak Haikal Hasan yang diceritakan ke keluarga korban ini menjadi dilema, menjadi masalah karena dilaporkan ke pihak polisian. Dan ini juga ditanggapi oleh banyak orang, mana bisa mimpi itu dibuktikan? Bagaimana cara membuktikan mimpi? Karena mimpi ini adalah alam lain dari kehidupan nyata kita. Jadi mimpi dengan alam nyata ini kan berbeda. Nah, bagaimana bisa membuktikan? Jadi sesuatu yang menurut saya gaib ini minta dibuktikan secara nyata, ini kan susah. Bagaimana membuktikannya? Jadi bagaimana ini dianggap sebagai ujaran kebencian, bagaimana ini dianggap sebagai penistaan agama, ini membuktikannya itu seperti apa? Ini kan menjadi dilema teman-teman. Dan sebaiknya menurut saya tidak perlu diteruskan karena hal ini akan sulit pembuktiannya. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.